Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Banati fillahi rahimani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Pelajaran kita sekarang halaman 34 ya. Thaniyan ya. Thaniyan fil asma'i wal ahkami. Ya. Oh, terakhir halaman 33 ya. 33 iya. 34 yang apanya udah kan? Aqidatul firaqi fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Sudah? Belum ya? Iya. Aqidatul firaqi yang 33 sudah ya? Hah? Oh, terakhir 31. 33 belum sama sekali. Iya. Wasatiyatu ahli sunnati wal jama'ati fi babil i'tiqadi. Ya. Halaman 33, wasatiyatu ahli sunnati wal jama'ati fi babil i'tiqadi. Ya, kelurusan ahlu sunnah wal jamaah atau sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah di dalam bab i'tiqad, bab keyakinan. Al-Islamu wasatun bainal adyani qala Allah Ta'ala. Islam adalah agama pertengahan, agama yang lurus. Wasatun, al-Islam wasat. Islam adalah agama pertengahan, ya, di antara agama-agama lainnya. Bainal adyan, di antara agama-agama lainnya. Bainal adyan. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, wa kadzalika, dan begitulah, ja'alnakum, kami menjadikan kalian, kami menjadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat yang lurus, umat pilihan. Wasat itu pertengahan, lurus, pilihan. Jadi ada beberapa makna. Litakunu syuhada'a, agar kalian menjadi saksi-saksi, 'alan nas, atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum, dan Rasul menjadi atas kalian syahidan, sebagai saksi, dan Rasul menjadi saksi atas kalian, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-wasatu al-udulu al-khiyaru. Pertengahan artinya adalah adil, lurus. Al-udul, pilihan,
al-khiyar. Ya, pertengahan artinya adalah lurus dan pilihan. Ya, selanjutnya kita lompati saja, kita ringkas. Wa nubayyinu huna, dapat? Wa nubayyinu huna wasatiyyata ahli sunnati wal jama'ati. Wa nubayyinu huna wasatiyyata ahli sunnati wal jama'ati baina firaqil ummati. Di sini kami akan menjelaskan, wa nubayyin huna, di sini kami akan menjelaskan sikap lurus ahlus sunnah wal jamaah, wasatiyyata ahli sunnati wal jamaah. Sikap lurus atau sikap pertengahan ahlus sunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok lainnya, baina firaqil ummah, di antara kelompok-kelompok lainnya. Awalan fi tauhid asma'illahi wa sifatihi. Awalan fi tauhid asma'illahi wa sifatihi. Yang pertama, awalan, di dalam mentauhidkan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Fi tauhid asma'illahi wa sifatihi, di dalam mentauhidkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Famin usulihimul lati yadinuna biha ithbatu ma warada fi kitabillahi azza wa jalla aw fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min asma'illahi wa sifatihi. Kemudian dilompati, fala yanfauna, dapat, syai'an, fala yanfauna syai'an minha wala yuharrifunahu, wala yumathiluna syai'an minha bisifatil makhluqina wala yukayyifunaha. Ya, kita artikan termasuk usul mereka, termasuk usul ahlus sunnah wal jamaah. Usul itu dasar, ya, termasuk usul mereka ahlus sunnah wal jamaah yang mana mereka beragama dengannya. Famin usulihim allati yadinuna biha, termasuk usul mereka yang mana mereka beragama dengannya adalah menetapkan
apa saja yang terdapat di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Itsbatu ma warada fi kitabillahi Azza wa Jalla, menetapkan apa yang terdapat di dalam kitab Allah Azza wa Jalla atau di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau fi sunnati Rasulillah, atau fi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, min asma'illahi wa sifatih, min asma'illahi wa sifatih. Ya, kita lanjut. Fala yanfa'una syai'an, mereka tidak menafikan, mereka tidak meniadakan sedikit pun darinya. Mereka tidak meniadakan sedikit pun darinya. Fala yanfa'una syai'an minha, mereka tidak meniadakan sedikit pun darinya. Fala yanfa'una syai'an minha, dan tidak mengubahnya, dan tidak mengubahnya, merubahnya. Wala yuharrifunah, dan tidak merubahnya, dan tidak menyamakan sedikit pun darinya. Wala yumathiluna syai'an minha, dan tidak menyamakan sedikit pun darinya dengan sifat-sifat makhluk, bisifatil makhlukina, dan tidak membagaimanakannya. Wala yukayyifunaha, dan tidak membagaimanakannya. Nah, ini usul prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka beragama dengannya di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yaitu apa? Menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya ditetapkan. Jika Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah beristiwa di atas arash, mereka menetapkannya. Mereka menetapkan. Jadi nama dan sifat Allah itu kan banyak. Dan di dalam nama Allah terdapat sifat, bukan hanya sekedar nama. Misalkan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, ini kan namanya. Dan terkandung di dalamnya sifat Allah, yaitu sifat Allah Rahmah. Allah itu pemurah. Beda dengan kita. Seseorang itu namanya Muhammad, terpuji, tapi sifatnya tidak terpuji. Itulah manusia. Hamid, namanya Hamid, terpuji, tapi sifatnya tidak terpuji. Hamidah, misalkan, namanya Hamidah, terpuji, tapi sifatnya tidak terpuji. Itulah kita. Nah, Allah, dia punya nama, tapi di dalam nama tersebut itu menunjukkan akan sifat Allah. Dan mereka tidak menafikan sedikit pun darinya, maksudnya menghilangkannya, meniadakan. Misalkan Allah menetapkan bahwa dia memiliki wajah. Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak menghilangkan wajah, sifat wajah bagi Allah. Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa Allah punya tangan, dia ditetapkan dan tidak menghilangkannya, menafikannya, dan tidak merubahnya.
Itu tangan dirubah menjadi kekuasaan. Ya, kemudian ya banyak. Allah beristiwa bersemayam di atas arasy. Itu dirubah istiwa dengan apa? Dengan kekuasaan. Ini kesesatan dan ini tidak dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemudian mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ditetapkan dan tidak menyamakan dengan makhluk dan tidak membagaimanakannya. Ya, hanya Allah yang tahu bagaimana wajah Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana jari jemari Allah. Hanya Allah yang tahu. Ahlu sunnah wal jamaah tidak membagaimanakannya dan tidak boleh tanya-tanya. Dan bid'ah kita bertanya bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Ini pertanyaan yang bid'ah, menyimpang. Ya, kalau ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Langsung Umar pukul kepalanya. Langsung dipukul, nggak ada ngomong apa-apa Umar. Ini orang menyimpang. Pertanyaannya saja sudah menyimpang. Tanya pula tentang apa? Sifat Allah. Dan sampai dia dipenjara, sampai dia bertaubat, baru dilepaskan oleh Umar bin Khattab. Kalau tidak, ketika Umar bin Khattab ingin berjumpa dengannya, langsung dia pukul. Dia dipukul kepalanya supaya apa? Apa yang ada di dalam kepalanya itu penyakitnya itu hilang, sehingga Umar bin Khattab memukulnya. Dan ini Umar adalah seorang khalifah. Namun jangan kita amalkan. Ada orang yang menyimpang, misalkan pemikirannya sesat, kemudian kita bawa kayu, kita pukul kepalanya karena mengikuti Umar bin Khattab supaya keluar penyakit yang ada di otaknya. Ini nggak bisa diterapkan. Ya, Umar bin Khattab itu adalah seorang seorang penguasa. Nah, kemudian halaman 34. Aqidatul firaqi fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Aqidatul firaqi fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Akidah kelompok-kelompok, aqidatul firaqi, di dalam nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Aqidatul firaqi fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Jadi ada 3 kelompok. Ya, ada berapa? 3 kelompok. Yang benar ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok yang pertama yang sesat, al-musyabbihah. Al-musyabbihah ini apa? Kelompok yang syabbahul khaliqa bil makhluqi. Mereka adalah kelompok yang menyamakan Allah Al-Khaliq, pencipta, dengan makhluk. Mereka menyamakan Allah pencipta dengan apa? Dengan makhluk. Nah, ini ada kelompoknya yang seperti ini, yaitu musyabbiha. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya jari jemari. Mereka tetapkan, tapi mereka mengatakan wajah Allah sama seperti wajahku, tangan Allah sama seperti tanganku, jari jemari Allah sama dengan jari jemariku. Nah, ini kelompok sesat ini. Dan ini bisa menyebabkan seseorang itu murtad dari agama. Dan ini ada di kalangan kelompok Syiah, Rafidhah. Ya, musyabbihah ini ada di kalangan mereka. Ya, di mana mereka itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini kekufuran yang besar. Ya, mereka menetapkan memang sifat-sifat Allah. Nah, yang sesat itu apa? Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ini musyabbihah. Nah, ini dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun.
Ini adalah apa? Raddun 'alal musyabbihati. Ini bantahan kepada apa? Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ini ayat ini bantahan. Nah, kemudian kelompok pertengahan, kelompok yang benar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kelompok pertengahan. Di mana apa? Keyakinan mereka athbatu lillahi ta'ala asma'ahul husna wa sifatihil ula. Min ghairi takyifin wala tamthilin wala tahrifin wala ta'tilin wa nafau anhu sifatin naqsi. Itu keyakinan mereka adalah apa? Mereka menetapkan untuk Allah Ta'ala nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Athbatu lillahi ta'ala asma'ahul husna wa sifatihil ula. Tanpa membagaimanakannya, min ghairi takyifin. Takyif dari kata kaifa, bagaimana, tanpa membagaimanakannya, yaitu membagaimanakan sifat-sifat Allah, dan tanpa menyerupakannya, wala tamthilin, dan tanpa menyerupakannya, menyamakannya, dan tanpa mengubahnya, wala tahrifin, dan tanpa meniadakannya, wala ta'tilin, dan mereka meniadakan darinya sifat-sifat kekurangan, wa nafau anhu sifatin naqs, wa nafau anhu sifatin naqs, mereka menafikan darinya sifat-sifat kekurangan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan apa? Tidak membagaimanakannya, ya, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak mengubahnya sama sekali. Bersemayamnya Allah di atas arsy dirubah jadi kekuasaan, ini mengubah ini. Ini sama persis seperti apa? Orang Yahudi. Allah perintahkan kepada mereka ketika mereka akan masuk ke Palestina, Allah perintahkan mereka untuk mengucapkan Hittah. Hittah itu artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosaku. Diganti sama orang-orang Yahudi. Hittah ditambah nun. Hittatun, ya. Hittatun. Ya, hittah. Ini artinya ya Allah, ampunkanlah dosaku. Sama orang Yahudi ditambah nun. Jadi apa? Hintatun. Hintoh ditambah nun. Hintoh. Apa artinya hintoh? Gandum. Dan gandum. Marah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan hintoh, ucapkan hintoh, ya Allah ampunkanlah dosaku. Ini malah ketika mereka mau masuk Palestina, yang mereka ucapkan apa? Hintoh, 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 hintoh. Ya, sama seperti orang-orang yang Allah katakan apa? Istawa, Allah katakan istawa.
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah SWT bersemayam di atas arsy. Nah, orang Islam, sebagian kaum muslimin dirubah sama seperti orang ini, orang Yahudi. Istawa ditambah lam. Ditambah lam. Jadi apa? Di sininya istaula. Ini yang kerjaan sebagian kaum muslimin. Istawa itu artinya kan bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy, tinggi di atas arsy. Nah, ini dirubah, ditahrif sama mereka. Arti istawa itu artinya istaula, menguasai. Nah, ini sama, mirip kali seperti orang Yahudi. Maka istawa itu bersemayam, tinggi. Mereka artikan rubah istawa jadi istaula. Meskipun di Al-Quran mereka nggak berani ganti ini, nggak berani mereka ganti ini. Ayat itu nggak berani mereka ganti. Tapi artinya mereka ganti, pemahamannya mereka ganti, sama saja. Ini dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah suruh mereka mengucapkan hinto, mereka katakan hinto. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini mereka ganti, rubah dengan memahaminya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini sesat. Ya, sesat. Enggak boleh kita ganti-ganti rubah. Ya udah istawa. Memang mereka tidak berani merubah ayat, tapi artinya dirubah. Itu sama saja. Sama saja dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena mereka tahu kalau mereka berani nambah istawa itu ditambah dengan huruf lam, mereka yakin ini akan bisa menyebabkan mereka kafir. Karena nambah-nambah ayat satu huruf itu kafir, murtad dari agama. Berani-berani nambah-nambahi gitu satu huruf, nggak boleh. Ya, ini mengubah daripada apa? Agama Allah SWT, khususnya mengubah Al-Quran, nggak berani. Dan ini sepakat para ulama dan juga kaum muslimin. Siapa yang berani nambah satu huruf saja dari Al-Quran, itu apa? Murtad dari agama. Ya berbeda dengan apa? Berbeda dengan qiraah. Qiraah itu kan di dalam membaca Al-Quran itu kan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda bagaimana cara pengucapannya, dan itu semuanya diajarkan oleh Nabi. Misalkan kalau kita yang sering kita bacakan, yang kita baca wadduha wal laili idza saja. Nah, ada qiraah seperti qiraah Warsh. Itu bacaannya apa? Wadduha wal laili idza saja. Nah, itu betul. Itu betul. Jangan kita katakan oh itu sesat. Orang-orang yang baca seperti itu apa? Sesat. Ini tidak benar. Itu bacaan juga diajarkan oleh Nabi. Akan tetapi kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan qiraah Warsh, harus belajar. Ya, belajar dengan seorang guru. Karena memang Qurannya ada sendiri. Qiraah apa? Quran bacaan Warsh. Karena apa namanya? Tapi itu ada penunjuk-penunjuknya. Akan tetapi tidak ada perubahan. Hanya perbedaannya itu di dalam apa? Di dalam membacakannya. Misalkan kita salah satu ayat kan ada seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau dalam bacaan Warsh itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama seperti ya banyak. Nah, ini bukan mengubah, dan memang ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan logat orang-orang Arab. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan logat-logat orang Arab. Jadi mudah, dengan cara yang mudah. Itu dia ya. Dan tidak menafikannya. Dan mereka menafikan Ahlussunnah wal Jamaah dari kekurangan. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwa dia beristiwa di atas arsy, nggak ada kekurangan.
dari bersemayamnya Allah. Allah punya wajah, sifat wajah bagi Allah nggak ada sedikit pun kekurangan, sempurna. Allah menetapkan bahwa dia punya tangan, punya wajah, punya kaki, ya, punya kaki, dan juga disebutkan di dalam ayat punya betis, nggak ada kekurangan. Tapi memang penyakitnya kita ketika Allah menyebutkan bahwa dia punya betis, yang kita yang dalam pikiran kita itu yang kita lihat betis kita. Nah, ini penyakitnya memang. Dan ini semuanya bisikan syaitan. Dilawan itu. Dilawan itu. Jadi ini memang masalah akidah. Masalah akidah yang tidak boleh kita anggap hal yang sepele ini. Tapi banyak di dalam masalah ini orang Islam banyak yang nggak tahu. Nggak mau tahu. Dan bahkan mereka meyakini kalau kita menetapkan Allah punya wajah, ini artinya Allah sama dengan makhluk. Enggak seperti itu. Dia mengatakan bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari, itu Allah dan Rasulnya. Udah kita tetapkan. Kita tetapkan. Dan jangan membagaimanakannya. Itu dia ya. Kemudian selanjutnya al-mu'attilatu. Ya, nafau as-sifatil lati athbataha an-nususu au nafau ba'daha. Al-mu'attilah. Siapa mereka kelompok al-mu'attilah? Nafau as-sifat. Mereka meniadakan sifat. Yang ketiga ini adalah kelompok Mu'attilah. Mereka meniadakan sifat yang telah ditetapkan oleh nas. Nas itu yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Mereka meniadakan sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam nas. Jadi secara total dia meniadakan sifat-sifat Allah ini ada pada kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Itu kelompok yang yang meniadakan seluruh sifat Allah. Allah itu zat yang enggak punya sifat. Ini kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Hanya saja bedanya Jahmiyah dan Mu'tazilah, Jahmiyah ini dia menetapkan bahwa Allah nggak punya nama juga. Dia zat, nggak punya nama, nggak punya sifat. Sedangkan Mu'tazilah dia meyakini Allah punya nama, tapi nggak punya sifat. Nah, mereka itu sama-sama mengingkari semua sifat Allah. Nah, ini sama saja dia meyakini Allah itu tidak ada. Ya. Ya, sesuatu yang ada itu pasti ada sifat, iya kan? Sesuatu yang ada itu semuanya punya sifat. Batu saja itu punya sifat. Itu keras. Ya, punya sifat. Ini Allah nggak punya nggak punya sifat. Kita ini manusia sifatnya banyak. Dan sifat itu melekat pada diri, ya kan? Misalkan seorang wanita, dia cantik, apa sifatnya itu terlepas pada dirinya. Misalkan sifat cantiknya nempelnya di dinding. Bisa kayak gitu. Misalkan seorang wanita dia punya sifat cantik, kemudian pintar, ya, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Atau apakah sifatnya ini berpisah dari badannya? Enggak kan? Dari zatnya tidak, menyatu sifat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala punya zat, dia zat dan sifatnya itu ya bersama dengan zatnya, menyatu. Bukan terpisah. Nah, sebagaimana yang Ustaz telah sebutkan, kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka ini sebenarnya orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas, pintar mereka ini. Ya. Khususnya di dalam ilmu-ilmu umum, mereka jago.
Ya. Pintar-pintar mereka dan jago berdebat, tapi mereka menyimpang di dalam masalah apa? Akidah, khususnya di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka meyakini Allah nggak punya sifat. Nah, yang meniadakan sifat Allah secara total inilah siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Itu seluruh sifat Allah tidak ada. Tidak ada sifat Allah. Seluruhnya. Ya, mereka menentangnya. Nah, ini Mu'attilah. Mereka menafikan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Nas. Jadi seluruhnya, ini kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Atau nafau ba'daha, atau meniadakan sebagian sifat Allah, atau menafikan sebagian sifat Allah. Nah, ini adalah yang menafikan, yang meniadakan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok apa? Kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah dan apa? Maturidiyah. Nah, mereka ini apa? Menafikan sebagian sifat Allah. Apa contohnya yang mereka nafikan? Allah istiwa di atas aras. Itu mereka nggak mau percaya. Diganti sama mereka dengan berkuasa. Allah punya tangan. Mereka nggak percaya Allah nggak punya tangan. Itu tangan itu dinafikan sama mereka. Tangan, jari jemari, betis, ya. Dan juga sifat-sifat yang mereka menganggapnya bahwa kalau ditetapkan ini akan sama dengan makhluk. Dan sebagian kaum muslimin meyakini bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun dia lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dia menetapkan sebagian sifat, tapi sebagian sifat yang lainnya mereka apa? Mereka tidak tetapkan. Nah, untuk di Indonesia, di dalam masalah akidah yang dijadikan rujukan itu akidah mana? Di Indonesia yang dipakai apa? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Di Indonesia kalau kita belajar di umum itu akidahnya ngikut kepada Asy'ariyah. Di mana-mana, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dan bahkan di dalam buku-buku agama, penulis-penulisnya, ustadz-ustadznya itu akidahnya condong kepada Asy'ariyah, ya, bukan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau di Pakistan, Bangladesh, India, yang mereka pakai itu adalah Maturidiyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah ini abang adik, ada kemiripannya, dan ini tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk kelompok yang menyimpang, ya, menyimpang di dalam nama-nama Allah. Dia menyimpang, yaitu dia hanya menetapkan sebagian sifat, tapi sifat yang lainnya dia nafikan. Nah, sedikit usah bicara tentang Asy'ariyah, karena di Indonesia ini banyak yang berakidah Asy'ariyah dan dianggap sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah, dia menafikan sebagian sifat Allah. Dia nggak mau beriman kepada sebagian sifat. Ini sesat. Dan ada lagi kesesatan yang lainnya dari keyakinan Asy'ariyah, yaitu di dalam masalah iman. Iman itu di dalam pandangan Asy'ariyah, iman itu cukup yakin. Kalau kita yakin Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sudah muslim. Walaupun dia tidak mengucapkan syahadat.
walaupun tidak mengucapkan syahadat, meskipun dia tidak mengamalkan perintah Allah, cukup yakin Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir, sudah muslim. Jadi menurut akidah Asy'ariyah itu banyak orang-orang kafir yang masih Kristen, yang masih Yahudi atau Buddha atau Hindu, secara KTP dia beragama dengan agama mereka, tapi karena mereka yakin Allah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad SAW utusan Allah, meskipun tidak mengucapkan syahadat, itu sudah muslim. Ini sesat atau tidak? Hah? Sesat atau tidak? Sesat. Tapi prakteknya nggak pernah dipraktekkan. Karena kenyataan yang ada di dalam apa? Yang adalah di komunitas kita kaum muslimin, ada orang kafir masuk Islam nggak mengucap syahadat. Kayaknya mau masuk Islam harus syahadat dulu, ya kan? Nah, ini sebenarnya mereka udah menyelisih akidah mereka. Kalau dia nggak mengucapkan syahadat, kalau sudah yakin Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, itu sudah muslim. Kemudian di dalam masalah akidah takdir, masalah takdir, dia berpaham Jabariyah. Tahu Jabariyah? Jabariyah itu udah semua Allah, nggak perlu usaha. Usaha itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Mereka agak menafikan usaha. Asy'ariyah ini, makanya paham akidah apa? Akidah tentang takdir. Dia arahnya Jabariyah. Jabariyah itu ya udah Allah, usaha itu dinafikan. Nah, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya semuanya itu adalah ketetapan Allah, tapi harus disertai usaha. Kalau mereka nggak ada usaha, itu nggak ada pengaruhnya. Semua Allah, iya, semuanya adalah Allah, kemudian tidak memberikan ruang untuk berusaha. Maka ini adalah paham Jabariyah. Banyak lagi yang lainnya, penyimpangan yang lainnya itu banyak yang ada di dalam Asy'ariyah ini, dan sebenarnya mereka ini tidaklah layak untuk dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalam masalah tauhid, masalah iman, di dalam Asy'ariyah ini nggak ada syirik. Syirik itu cuma meyakini ada Tuhan selain Allah. Ya, meyakini ada Tuhan selain Allah, itulah syirik. Kalau beribadah kepada kuburan, ya, menyembah kepada tuan guru yang telah meninggal, itu bukan syirik. Yang namanya syirik itu, ya kalau kita meyakini ada Tuhan selain Allah, ada pencipta selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, dia meyakini itu, itulah syirik. Jadi kalau kita beribadah, minta tolong kepada penghuni kubur, atau yang lainnya di dalam ibadah, atau kita menyembelih binatang yang kita persembahkan kepada jin, ini di dalam akidah Asy'ariyah itu bukan syirik. Karena tauhid di dalam akidah Asy'ariyah meyakini tauhid itu hanya di dalam rububiyah saja. Hanya di dalam rububiyah. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang satu-satunya menghidupkan dan mematikan. Itu tauhid. Jadi yang namanya syirik itu kalau meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang meyakini ada pemberi rezeki selain Allah, itulah baru syirik. Nah, makanya kita lihat, karena kita di Indonesia ini berakidah Asy'ariyah. Ya, muslim juga, tapi syirik jalan terus. Tengok kuburan, banyak yang disembah oleh kaum muslimin, dan bahkan itu dibela-bela oleh kiai. Ya, sampai-sampai tanah kuburan kiai habis, diambil tanahnya untuk dijadikan sebagai tabarruk, mencari berkah, malah didukung oleh kiai. Ya, didukung, itu bagus. Ya, untuk pelaris, ya kan? Ya, supaya berkah. Iya kan? Jadi nggak ada kata-kata syirik, itu nggak ada. Syirik itu ya kalau meyakini ada Tuhan selain Allah. Jadi memang akhirnya ya muslim juga, tapi syirik jalan terus. Iya, syirik jalan terus. Ada masalah
minta tolongnya sama Nabi Muhammad, minta tolong kepada syekh-syekh. Jadi ini adalah kesyirikan. Ya sebagaimana sebagaimana yang dibacakan oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini kan apa? Berzanji ya. Dan di dalam berzanji itu ada kata-kata kesyirikan. Salah satunya adalah permintaan tolong kepada Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi agar Nabi mengampuni dosanya. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Nah ini minta Nabi tolong ampuni dosanya. Dan sampai-sampai ya lagu-lagu yang dikatakan sebagai lagu-lagu Islami itu pun berbau berbau syirik. Ya, berbau kesyirikan kepada Allah. Kan ada sampai lagu-lagu ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Muhammad. Nah ini tak boleh ini. Berdoa dengan memanggil Allah dan juga disertai menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, ya itu ya. Enggak, itu sama satpam ya kuncinya. Ya. Ya, ini dia. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Asy'ariyah sebagaimana yang kita pelajari. Dan kalau kita belajar di kitab-kitab pelajaran kita di dalam masalah akidah, enggak ada itu bicara tentang syirik. Enggak ada pernah kita diajarkan apa arti la ilaha illallah, apa tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah, apa pembatal-pembatal la ilaha illallah. Enggak ada di dalam kitab-kitab yang tersebar di negeri kita ini. Dan ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan kali, di mana seorang muslim itu dia tidak kenal dengan agamanya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, nggak tahu arti la ilaha illallah. Kalau ditanya boleh kita buktikan, tanya kepada siapa yang kita kenal apa arti la ilaha illallah. Paling rata-rata itu menjawab apa arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu enggak sah ucapan la ilaha illallah kita. Kalau salah di dalam mengartikan la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Yang sebenarnya, yang benar. Iya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Atau ringkasnya, arti la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang benar. Ilah itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Jangan diartikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini salah. Apa bahasa Arabnya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa bahasa Arabnya? Tuhan apa bahasa Arabnya? Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, iya kan? Rabb itu Tuhan. Jadi kalau tidak ada Tuhan melainkan Allah, bahasa Arabnya apa? La Rabba illallah. Itu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tetapi kalimat syahadat yang diajarkan kepada kita adalah apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Jadi yang berhak untuk kita sembah siapa? Allah. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa? 40 atau 45? Hah? 40 atau 45? 45 ya? Oh ya 45. Ada 5 menit lagi. Nah kemudian wahuwas sami'ul basir. Ini lanjutan ayat laisa kamitslihi syai'. Kelanjutannya adalah wahuwas sami'ul basir. Allah mengatakan dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah ini Allah menetapkan apa? Allah punya pendengaran, bisa mendengar tanpa adanya pendengaran. Nah, melihat dia ada, Allah memiliki apa? Penglihatan. Allah menetapkan bahwa dia mendengar dan melihat. Nah, ini ayat raddun 'alal mu'attilati. Bantahan kepada orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dari kalangan yang menafikan sifat-sifat Allah secara keseluruhan atau juga menafikan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini
ada yang ingin ditanyakan atau masih ada ganjalan ya tentang masalah ini ya, sebagaimana yang telah Ustaz sebutkan sebelumnya apa terkadang di dalam berbicara tentang sifat-sifat Allah ini, yaitu kalau aku menetapkan Allah punya wajah, maka berarti Allah sama dengan makhluk. Ketika aku menetapkan Allah punya tangan, punya betis, Allah Subhanahu wa taala tertawa sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, ini menetapkan bahwa Allah sama dengan makhluk. Padahal sebenarnya tidak, jemaah yang dimuliakan Allah, ya anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah akidah yang wajib kita imani. Iya, ya, yang wajib kita imani. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada 3 menit lagi. Iya. Ya, ini kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena ini adalah dasar agama kita. Karena dasar agama kita itu adalah apa? Mengenal Allah. Dan cara kita mengenal Allah adalah kita mengenalnya melalui apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Contoh perbuatan Allah apa? Perbuatan Allah, apa contohnya? Gimana? Iya, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Ini perbuatan Allah, atau yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Ya. Sedangkan tauhid uluhiyah yang merupakan tujuan Allah ciptakan kita, yaitu di mana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu kan luas ya. Ibadah dengan hati. Apa ibadah dengan hati? Contohnya ibadah dengan hati bagaimana? Cinta. Cinta itu ibadah. Jadi harus kita persembahkan kepada Allah. Takut, berharap, itu ibadah hati. Jadi kita harus apa? Serahkan, persembahkan kepada Allah. Menyandarkan hati. Menyandarkan hati secara total hanya kepada Allah, itu ibadah. Disebut dengan apa itu? Penyandaran hati secara total kepada Allah disebut dengan apa? Tawakal. Itu ibadah. Gak boleh kita bersandar kepada selain Allah. Kalau kita menyandarkan hati kita kepada makhluk, di mana Allah memberikan kemampuan kepada makhluk tersebut, tapi kita sandarkan hati kita, ini syirik besar atau syirik kecil? Kita bersandar kepada makhluk dan Allah memberikan kemampuan kepadanya. Contohnya seorang dokter, dia punya kemampuan untuk mengobati, iya kan? Tapi hati kita berobat kepadanya, tapi kita sandarkan hati kita kepadanya secara total, lupa kepada Allah. Ini syirik besar atau syirik kecil? Syirik. Kalau syirik besar ya kafir jadinya kita. Syirik kecil, Allah memberikan kemampuan kepadanya, iya kan, punya kemampuan. Ini syirik kecil. Tapi kita akan jatuh kepada syirik yang besar kalau kita bersandar kepada makhluk yang Allah tidak memberikan kemampuan kepadanya. Contohnya apa? Orang mati, antum minta tolong, bersandar kepada orang yang telah mati padahal dia tidak memiliki kemampuan. Ini syirik besar. Atau kalian menyandarkan diri kalian kepada orang yang hidup tapi Allah tidak memberikan kemampuan kepadanya. Contohnya kita berharap kepadanya untuk bisa menahan hujan. Biasanya kepada pawang-pawang hujan itu ya, kita bersandar. Karena kita mau buat pesta, jadi kita minta tolong sama dia dan kita sandarkan hati kita kepadanya supaya dia bisa menahan hujan. Ini syirik kecil atau syirik besar? Syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kemampuan untuknya apa? Untuk menahan hujan. Siapa yang bisa menahan hujan? Hanya Allah. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.